Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya izin memulai tampil micro teaching untuk keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Langsung saya mulai aja ya, Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua anak-anak. Siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Baik, gimana nih kabarnya kalian? Sehat semua kan? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Kalau sehat semua. Untuk kehadiran di sini sudah hadir semua ya, lengkap. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan EPP-nya dulu ya. Sebentar, saya setting. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik, untuk EPP pembelajarannya, di sini ada materi pokok, yaitu hakikat ilmu fisika dan perannya dalam kehidupan, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Lalu ada sub pokok materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu mengenai hakikat ilmu fisika dan perannya dalam kehidupan. Lalu waktunya itu 15 menit ya. Kemudian ada standar kompetensi. Sini standar kompetensinya yaitu menganalisis apa itu fisika, hakikat ilmu fisika, ruang lingkup fisika, fenomena fisika, dan peranan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada kompetensi dasarnya di sini yaitu menjelaskan hakikat ilmu fisika dan perannya dalam kehidupan. Kemudian ada indikator pencapaiannya. Di sini yang pertama yaitu menjelaskan fisika yang sangat erat dengan kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua ada menjelaskan hakikat ilmu fisika terhadap fenomena fisika dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga ada menguraikan ruang lingkup ilmu fisika. Dan yang keempat ada mengidentifikasi peranan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kelima ada mendeskripsikan rangkuman atau kesimpulan dan membuat mind mapping untuk pemahaman siswa. Lalu ada tujuan pembelajaran. Nah, setelah mengikuti pembelajaran kali ini diharapkan siswa dapat menjelaskan apa itu fisika, kemudian menjelaskan hakikat ilmu fisika terhadap fenomena fisika dalam kehidupan sehari-hari, lalu menyebutkan ruang lingkup ilmu fisika, kemudian menelaah peranan fisika dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir itu menjelaskan rangkuman atau kesimpulan dan membuat mind mapping untuk pemahaman siswa. Nah, selanjutnya saya akan share gambar nih ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Apa yang kalian bayangin ketika mendengar kata sihir? Nah, apa sih yang kalian bayangin ketika mendengar kata sihir? Apa seperti kayak yang ada di gambar ini, penyihir, abrakadabra, gitu kan? Nah, boleh nih pendapatnya. Apa ada yang mau langsung menjawab sebelum saya tunjuk? Saya, Bu. Pesulap ya, Bu. Silakan. Pesulap bukan, Bu? Oke, disimpan yang lain mungkin ada yang mau menambahkan berpendapat. Dosa, Bu, dosa. Coba Noval. Oke, baik, daripada jawabannya makin kemana-mana ya. Sekarang saya akan share video untuk menjawab pertanyaannya. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Coba perhatikan. Oke, suaranya masuk Apa yang ya? kalian bayangin? Masuk, Bu. Oke, coba diperhatiin ya.
Apa yang kalian bayangin kalau ngedengar kata sihir? Mungkin yang kalian bayangin tuh kayak begini. Tapi percaya nggak percaya, lewat fisika sebenarnya sihir beneran itu bisa diciptain. Wi-Fi, GPS, atau telepon itu nggak kelihatan. Tapi hal yang nggak kelihatan ini bisa bikin kita ngomong telepati sama orang di bagian dunia lain tanpa ada sambungan apa-apa. Begitu halnya juga ratusan manusia yang bisa terbang kayak burung, atau kereta kuda yang bisa jalan tanpa kuda, atau sebuah benda yang bisa bicara. Itu semua adalah sihir. Dan ternyata yang menakjubkan adalah itu hanyalah bagaimana alam semesta bekerja. Lewat para detektif hebat dan senjatanya bernama fisika, kita berhasil menemukannya. Dan yang lebih menakjubkannya lagi, masih banyak lagi sihir yang belum kita temukan di alam semesta ini. Nah, jadi itu tuh jawabannya. Fisika tuh sihir loh ternyata gitu kan ya. Eh, hmm, Nah, nah, eh, setelah yang disampaikan tadi di video itu ternyata yang lagi kita lakuin nih sekarang Zoom gitu kan, pakai WiFi atau koneksi jaringan yang nggak terlihat sambungannya, telepati gitu dari jarak jauh, itu merupakan sihir fisika loh gitu kan. Nah, sebenarnya semua itu tadi perkembangan teknologi dari zaman dulu sampai zaman sekarang, seperti yang tadi di video itu, yang tadinya mobil itu cuma kereta kuda ya, tadi katanya itu. Nah, sekarang itu mobil, lalu perkembangan yang tadinya HP mungkin belum secanggih sekarang gitu kan. Itu semua adalah peranan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya akan share gambar. Nah, dari peranan fisika tadi dalam kehidupan sehari-hari itu mengandung ruang lingkup fisika yang banyak. Seperti kita ambil contoh tadi ada pesawat ya. Pesawat itu menerapkan prinsip hukum Bernoulli yang termasuk fisika klasik gitu kan. Pada materi fluida dinamis. Lalu tadi ada juga radio ya. Radio itu menerapkan prinsip fisika klasik juga, yaitu pada materi listrik magnetik. Nah, di sini bisa kita lihat di gambarnya, ini ada map of physics. Ruang lingkup fisika itu ada classical physics, ini fisika klasik, relativity, relativitas, lalu fisika kuantum. Dan masih banyak lagi ternyata peranan fisika yang sebenarnya itu hampir semua dari kegiatan kita. Lalu, nah ini juga ada yang di pelajaran fisika. Jadi kan ada mekanika, gelombang mekanik, optik, elektron, termodinamika, fisika inti, teori kuantum, dan relativitas. Masih banyak lagi gitu. Nah, kita udah nyinggung nih bahasan ke ruang lingkup fisika, tapi kita belum bahas nih apa sih sebenarnya itu fisika, ya kan? Boleh dong pendapatnya lagi nih. Jadi apa sih itu fisika? Ada yang mau langsung jawab sebelum saya tunjuk? Ilmu alam, Bu. Boleh yang lainnya? Coba Debbie mungkin. Debbie kemana ini? Oke, lanjut coba yang lain. Ilmu Hani? alam yang mempelajari gerak dan perilakunya. Oke. Dari video tadi kan, itu sebenarnya kita dapat simpulin fisika itu adalah ilmu yang membongkar segala hal yang ada di dunia ini. Kan hampir setiap kegiatan kita sehari-hari itu sebenarnya menerapkan ilmu fisika. Itu. Lalu selanjutnya saya punya foto-foto, ini bisa diperhatikan beberapa fotonya. Nah, di sini ada pertanyaan lagi.
Boleh pendapatnya yang lain yang belum menjawab tadi sebelum saya tunjuk. Fenomena alam yang berhubungan dengan fisika. Namanya benar. Ada yang menambahkan? Mungkin menambahkan lebih lengkap yang lainnya. Bisa masuk beberapa manfaat yang ada di kehidupan sehari-hari terkait fisika, Bu. Oke. Sebenarnya yang benar itu tadi Aul ya, kata Aul. Jadi ini merupakan fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan ini merupakan fenomena-fenomena fisika. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari gitu terjadi berbagai fenomena. Nah, fenomenanya itu sebenarnya dapat dijelaskan dengan ilmu fisika. Nah, kita uraikan ya di sini. Tadi ini ada kilat petir. Nah, kilat atau petir ini dia menerapkan prinsip listrik magnet, yaitu gelombang elektromagnetik. Lalu di sini ada pelangi yang kedua itu menerapkan prinsip penguraian cahaya, yaitu pada materi optika atau cahaya. Lalu yang ketiga itu ada bangunan runtuh akibat gempa yang termasuk prinsip resonansi, yaitu ikut bergeraknya benda lain akibat getarnya benda yang lain. Lalu ini ada gambar rel kereta api, lalu ada kabel listrik atau kabel telepon, terus ada kaca pada jendela yang sengaja dipasang kendur atau longgar dan diberi jarak karena ini termasuk prinsip pemuaian pada fisika, yaitu untuk meminimalisir pemuaian yang terjadi. Nah, sampai pada yang terakhir, ini mungkin saya boleh meminta kalian untuk menyimpulkan, memberikan kesimpulan atau rangkuman dari yang telah dibahas semuanya ini. Boleh yang mau menyimpulkan? Coba Naufal simpulkan, berikan simpulannya, rangkuman. Yang lain coba Eva, mungkin. Ya Ibu, jadi fisika itu semua gejala alam Ibu. Ya, oke. Jadi benar, fisika itu adalah semua gejala alam. Jadi lebih tepatnya itu fisika adalah ilmu yang membongkar bagaimana semesta kita bekerja dan bagaimana suatu fenomena bisa terjadi serta ilmu tentang segala hal yang ada di dunia ini. Nah, pada ilmu fisika ini memiliki 3 tingkatnya serta mencukupkannya kajian lebih spesifik seperti fisika klasik dan fisika kuantum yang telah dibahas selanjutnya. Nah, mungkin pada pertemuan kali ini sampai di sini pembahasannya. Sebelumnya saya akan memberikan tugas untuk pertemuan kali ini. Kalian bisa buatkan mind mapping dari pembahasan tadi maupun dari pembahasan yang akan lebih lengkap pada pertemuan berikutnya. Dan sampai sini, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus dulu buat Deva. Ya, bagus. Ya, nanti kita komentarin terakhir ya.
Jadi hari ini kita berlatih membuka, memberikan apersepsi, dan kemudian juga mengakhiri. Ya. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya Amalia ya. Iya, Pak. Habis Amalia, Naufal ya, terus Debbie, terus Eva. Siap, Pak. Ya, silakan. Baik, sudah terlihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Hanjoko dan teman-teman semua. Di sini saya Amalia Latudara dengan NIM 130261907 akan mempresentasikan tentang rencana mengajar mikro untuk KD 3.2 yang saya buat. Ini yang pertama, bidang studinya fisika dengan materi pokoknya pengukuran. Submateri pokoknya besaran satuan dan alat ukur untuk satuan pendidikan SMA kelas 10 semester 1. Untuk standar kompetensinya yaitu menerapkan prinsip pengukuran besaran fisis dan mahir dalam menggunakan alat ukur. Kemudian kompetensi dasarnya yaitu memahami perbedaan besaran pokok dan besaran turunan, serta dapat menggunakan alat ukur yang sesuai dengan benda yang ingin diukur. Untuk subtopik kali ini ada 4 indikator pencapaian, yaitu menyebutkan besaran-besaran dalam fisika, membedakan besaran pokok dan besaran turunan, serta besaran skala dan besaran vektor, kemudian mengungkapkan macam-macam alat ukur dalam fisika, dan yang terakhir menjelaskan bagian-bagian, cara penggunaan, dan cara pembacaan alat ukur. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ada 3, yaitu siswa mampu menjelaskan prinsip pengukuran besaran fisis dan contohnya. Yang kedua, siswa mampu memberikan contoh besaran pokok dan besaran turunan, serta besaran skala dan besaran vektor. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan jenis alat ukur beserta fungsinya. Untuk materi pelajarannya terlampir di link ini. Kemudian untuk kegiatan pembelajarannya, jadi kegiatan gurunya ini yang pertama masuk kelas, kemudian sejenak memperhatikan seluruh siswa secara bergantian, kemudian mengamanahkan seorang siswa untuk memimpin doa dan menyapa siswa. Contohnya, misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya. Amalia. Iya, Pak. Kamu sekarang berperan sebagai guru, semua nih muridnya. Jangan jelasin RP mikro ini, nggak usah. Langsung kamu berperan masuk kelas nih, kamu masuk kelas mau ngajar itu. Oh iya, baik Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam Bu, selamat siang juga. Siang Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Boleh Eva Aulia tolong pimpin doanya. Baik Ibu. Mohon izin Ibu mengawali pembelajaran hari ini. Kita berdoa dulu di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya kembalikan ke Ibu. Makasih Bu. Baik, terima kasih Eva. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah Bu, sehat. Sehat, Bu. Ibu sehat kan? Sehat, alhamdulillah. Makasih Aulia udah bertanya. Oke, untuk pertemuan pertama kali ini kita akan membahas materi besaran dan satuan. Nah, apa aja sih yang bakal kita bahas? Nah, ada konsep pengukuran, terus jenis-jenis besaran pokok dan besaran turunan, kemudian besaran skalar dan besaran vektor.
Nah, kemudian bentar, nah, di sini ada gambar, ada yang tahu nggak ini gambar apa anak-anak? Gambar gunung, Bu. Iya, Gunung gunung. es, Bu. Kira-kira ini Pemandangan lokasinya di mana sih? Ada yang tahu nggak? Puncak, Bu. Di Jepang kali, Bu. Salah, ada yang bisa nebak lagi nggak? Atau ada yang butuh clue? Clue, Bu. Clue, Bu, clue. Ya, Bu, boleh. Eh, gunung tertinggi di dunia, ada yang tahu nggak? Everest. Gunung Everest. Gunung Everest. Ada lagi? Jaya Wijaya, Bu. Ya, ini jawabannya Gunung Everest ya. Kemudian, nah, jadi di sini yang pertama kita belajar tentang deskripsi kualitatif dan deskripsi kuantitatif. Nah, apa sih deskripsi kualitatif itu? Nah, kalau gunung, gambar gunung yang di sebelah ini itu kalian pertama ngeliatnya itu dia kayak indah, terus pemandangannya bagus. Nah, ini tuh termasuk ke besaran non fisis, artinya tak bisa tak dideskripsikan dengan angka seperti itu. Nah, kalau deskripsi kuantitatif itu misalnya tinggi gunung tersebut adalah 8.849 meter. Nah, itu kan bisa diukur ya, berarti masuk ke besaran fisis karena bisa diukur dengan angka. Kemudian, nah ini, mengukur itu apa sih? Nah, mengukur itu membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sejenis dan yang ditetapkan sebagai satuan. Kemudian pengertian besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur atau dinyatakan dengan angka, seperti yang udah dibahas pada slide selanjutnya ya. Lalu ada pengertian satuan. Nah, satuan ini tuh pernyataan yang menjelaskan arti ukuran dari suatu besaran tersebut. Misalnya panjang itu satuannya meter. Nah, akan kita bahas lebih lanjut ya. Nah, ini. Materinya ada besaran pokok, besaran turunan, besaran skalar, dan besaran vektor. Besaran pokok itu apa sih anak-anak? Nah, besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Nah, jadi besaran pokok itu udah ada dan dia tuh nggak dapat diturunkan lagi. Beda lagi nanti sama besaran turunan. Nah, ini contohnya. Tabel-tabel ini ada 7 besaran pokok dengan lambangnya, terus dimensinya beserta satuannya. Kalau panjang itu meter, masa itu kilogram, dan waktu itu second. Nah, kalian bisa mengamati ya. Terus ada besaran turunan, yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, contoh besaran turunan itu misalnya ada kecepatan dengan satuan meter per second. Nah, ini tuh dari besaran pokok panjang dan besaran pokok waktu. Kurang lebih seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan nggak anak-anak? Maaf. Mungkin ada yang ingin ditanya. Baik, kalau tidak ada, Ibu lanjut ya. Kemudian ada besaran skalar. Nah, besaran skalar ini adalah besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Nah, ini contohnya. Besaran suhu dengan satuan Kelvin. Itu kan kalau suhu kan misalnya Eva ngukur suhu Debbie nih. Misalnya suhu Debbie itu 36 derajat Celcius. Nah, itu kan hanya ada nilai aja kan, nggak ada arahnya gitu. Beda lagi dengan beda lagi dengan besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, contohnya ada gaya, yaitu Newton, dan tekanan Pascal. Begitu juga yang lain. Nah, kurang lebihnya
Nah, untuk materi besaran kurang lebih seperti itu anak-anak. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan tidak? Kok pada diem sih, pada ngerti berarti ya. Kalau begitu, Ibu bakal lanjut ke materi selanjutnya. Kemudian ada materi selanjutnya nih, kita bakal belajar macam-macam alat ukur dan cara menggunakannya. Yang pertama itu ada alat ukur besaran panjang. Nah, ini yang pertama contohnya penggaris. Kalian mungkin juga udah pada tahu ya. Ini Ibu nggak ada alatnya, kalau ada alatnya seru nih meragainnya. Nah, mistar ini alat ukur yang alat ukur panjang yang mempunyai ketelitian yaitu 1 cm dibagi dengan 10 skala. Jadi 0,1 cm sehingga ketelitiannya itu 0,5 mm. Nah, ini contoh dari pengukuran hasil pengukuran dengan mistar. Jadi kan ini penggaris ya, ada dari angka 0 sampai 1 cm. Nah, di antara angka 0 sampai 1 itu ada, kita hitung bareng-bareng ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi kalau misalnya hasil pengukurannya itu 18 mm dengan taksiran 0,5 mm, maka hasil pengukurannya itu 18,5 mm atau 1,85 cm. Kemudian ada jangka sorong. Jangka sorong ini alat yang digunakan untuk mengukur panjang atau ketebalan, kedalaman lubang, serta diameter luar maupun diameter dalam suatu benda dengan memiliki ketelitian 0,1 mm. Nah, ini contoh bagian-bagian jangka sorong. Jadi ada rahang tetap atas itu yang ini, terus rahang sorong atas, ada tombol kunci, ada skala utama dan skala nonius, lalu tangkai ukur kedalaman, rahang sorong bawah, benda yang diukur, dan rahang tetap bawah. Kemudian selanjutnya ada mikrometer skrup. Kurang lebih gambarnya seperti ini dengan bagian-bagiannya itu ada ruang ukur tetap. Kelihatan kan ya gambarnya, lalu ada ruang ukur gerak, ada kunci penyetel, ini rangkanya, ini skala tetap, dan ini yang skala putar gitu, jadi nanti bisa diputar gitu, menyesuaikan dengan ukuran, menyesuaikan dengan benda yang akan diukur, lalu ini ada gigi putarnya. Kemudian selanjutnya ada alat ukur besaran massa. Nah, satuan massa dalam SI satuan internasional adalah kilogram, namun dalam kehidupan sehari-hari banyak juga nih, ada ton, kuintal, ons, gram, dan miligram. Nah, ini contoh alat ukur besaran massa itu ada neraca, terus timbangan konvensional biasanya kalau yang perempuan suka disuruh ke warung sama ibunya beli telur, pasti sering lihat timbangan yang ini. Lalu ada neraca pegas dan neraca Ohaus. Kemudian ada alat ukur besaran waktu. Nah, ini contohnya ada jam matahari. Ini sering digunakan sama orang-orang zaman dahulu ya, sebelum ada jam digital kayak sekarang. Lalu ada jam atom cesium. Ini jam apa sih? Nah, jam atom ini tuh digunakan sebagai patokan untuk standarisasi waktu secara internasional. Karena alat ini tuh sangat teliti gitu, memiliki tingkat kesalahan yang kecil. Nah, ini jam konvensional seperti yang kalian punya, lalu ada juga stopwatch. Ini pasti udah pada sering lihat lah ya, stopwatch ini kalau misalnya praktek olahraga, pasti sering dipakai sama guru olahraga. Kemudian ada alat ukur besaran suhu. Yang pertama itu ada termometer air raksa. Termometer air raksa ini adalah termometer cairan atau liquid yang menggunakan air raksa. Jadi di dalamnya ini ada air raksa sebagai cairannya. Kemudian ada termometer digital, ini yang sering dipakai. Nah, termometer infrared ini yang lagi booming sekarang ya, karena COVID. Kalau kemana-mana pasti kita
sebelum masuk diukur dulu suhunya pakai alat ini. Pasti udah pada sering lihat. Nah, kemudian ini salah satu contoh penerapan alat ukur suhu dalam kehidupan sehari-hari yang sekarang. Nah, kemudian untuk Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin. Nah, ini gimana sih? Jadi kalau bisa dilihat anak-anak, kalau Celsius ini titik didihnya 100, Reaumur itu 80, Fahrenheit itu 212, dan Kelvin itu 373. Nah, titik bekunya itu, kalau Celsius dan Reaumur sama-sama 0, sementara Fahrenheit 32 dan Kelvin 273. Makanya untuk mengkonversinya dari itu ada hitungannya masing-masing. Misalnya dari Celsius ke Reaumur itu berapa, terus dari Reaumur ke Fahrenheit itu caranya gimana. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk tugasnya nanti Ibu berikan latihan soal ya. Ada yang ingin ditanyakan terkait materi alat ukur? Hani, ada yang ingin ditanya nggak, Hani? Belum ada, Bu. Oke. Paham. Jelas ya. Baiklah, kalau tidak ada yang ingin bertanya, Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus dulu. Oke, selanjutnya. Lanjut ya, Pak. Langsung aja kali ya, Pak ya? Ya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Pak. Pada off cam nih. Pada kemana nih? On cam dulu yuk. Yuk. Jangan mengendorkan semangat kita siang-siang hari ini. Kita tetap semangat harus belajar fisika. Ayo on cam dulu. Nah, sambil nunggu yang on cam, mungkin alangkah baiknya kita mulai pembelajaran hari ini, kelas hari ini dengan doa dulu ya. Siapa nih yang mau memimpin doa? Hani bisa pimpin doa kelas kita hari ini? Oke, izin ya, Pak. Oke, teman-teman, sebelum mulai pelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Oke, selesai. Saya kembalikan lagi ke Bapak. Baik, terima kasih Hani. Oke. Kira-kira ada yang tidak masuk tidak hari ini? Masuk semua, Pak. Oke, alhamdulillah ya masuk semua ya. Berarti semangat nih buat belajar fisika semuanya nih. Nah, sebelum itu kita coba nih. Bapak mau share screen. Kira-kira Bapak mau ngajar apa ya hari ini ya? Udah kelihatan belum? Kelihatan, Pak. On the burning wires, we don't care anymore. Are we fading lovers? We keep wasting colors. Maybe we should let this go. We've fallen apart, still we hold together. We passed the end, still we chase forever. I'll ride my bike up to the road, down the streets
Oke. Nah, tuh tadi ada apa tuh di video itu tuh? Ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Ada apa tadi di video tadi? Anissa Utami, Anissa Utami. Oh, tidak ada Anissa Utami. Aulia Agustina? Ada gambar pemandangan, Pak. Jalan, nggak tahu, Pak. Oke, kayaknya belum pada semangat nih ya. Biar semangat dan kita biar tahu tujuan kita ke depannya apa, mungkin Bapak share ini dulu nih. Kita mau belajar tentang apa ya? Nah, ini dia nih. Kompetensi dasarnya, menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan atau tetap, dan gerak lurus dengan percepatan konstan atau tetap berikut penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya keselamatan lalu lintas. Nah, ini ada indikator pencapaiannya. Kita di sini ada 3 indikator pencapaiannya. Yang pertama, kita bisa membedakan gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan, lalu mengkonsepkan perbedaan gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan, menganalisis besaran-besaran fisika pada gerak dengan kecepatan konstan dan percepatan konstan. Nah, jadi video tadi itu merupakan contoh dari gerak gitu ya. Ada mobil berjalan, orang berjalan, nah itu merupakan contoh dari gerak. Nah, terus ini dia. Nah, ini ada peta konsep untuk pembelajaran hari ini. Kita akan membahas tentang gerak lurus, di mana nanti kita akan tahu apa itu gerak, jenis-jenis gerak, dan lain-lainnya. Nah, jadi Bapak mau tanya, gerak itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Ayo, ayo. Siapa nih yang mau jawab nih? Gerak adalah, ayo. Perubahan tempat, Pak. Perpindahan kedudukan, Pak. Yang lain, yang lain. Pergeseran benda, Pak. Oke. Hampir ya, hampir benar Hani, Wina, dan Aulia Agustina tadi ya. Nah, biar kita nggak salah gitu ya, mungkin kita jelasin nih. Gerak. Gerak adalah keadaan di mana suatu benda berubah kedudukan atau posisinya terhadap titik acuan. Benda dikatakan diam atau tidak bergerak, manakala kedudukan benda itu tidak berubah terhadap benda lain yang dijadikan sebagai titik acuan. Nah, tentunya di dalam gerak ini, yang akan kita pelajari ke depan nanti, itu ada yang namanya besaran-besaran. Nah, besaran-besaran itu, di sini ada, pertama ada posisi atau kedudukan, adalah keadaan benda terhadap titik acuan. Misalnya koordinat kartesius atau arah mata angin, terus jarak atau yang biasa disimbolkan X gitu ya, yaitu panjang lintasan total benda dari titik awal ke titik akhir pergerakan. Lalu ada perpindahan atau delta X. Ini merupakan panjang perubahan posisi benda dari titik awal ke titik akhir pergerakannya. Nah, ini ada contoh nih, ada contoh soal nih. Misalkan nih, ada seorang siswa ya, bergerak dia dari bawah nih, dari titik sini ke atas, ke utara, sejauh 3 km. Lalu dia belok nih, belok ke timur, sejauh 4 km. Berapa jarak yang ditempuh siswa tersebut? Nah, ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab dapat poin. 5, Pak. Gimana? Kok bisa dapat 5? Ngasal ya? Nebak, Pak. Waduh. Yang lain coba. Kenapa nih bisa dapat 5 si Eva tadi? Ada yang mau jawab lagi nggak yang lain? Saya lagi, Pak. Jaraknya 7 bukan, Pak? 7 dari mana nih, Wina? Dari 3 tambah 4, Pak. Oke. Saya, Pak. Itu jarak. Kalau perpindahannya? 5 km, Pak. Apanya tuh? Perpindahannya, Pak. Kenapa 5? Karena pakai Pitagoras, Pak. Oke. Gimana emangnya?
4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Jadi hasilnya nanti akar 25 sama dengan 5 gitu, Pak. Kalau jaraknya? Kalau jaraknya ditambah, Pak. 3 tambah 4 jadi 7 kilometer. Oke, makasih. Terima kasih Wina dan Eva ya. Coba kita lihat nih jawabannya ya. Coba apakah benar jawabannya jaraknya 5, perpindahannya 5 dan jaraknya 7. Neneng. Ya. Jadi benar ya, jarak yang ditempuh itu tadi ya, dari titik awal ke titik akhirnya tinggal ditambah aja 3 tambah 4, sementara perpindahannya kita ambil garis lurus nih, hasil dari vektor pembelajaran vektor. Jadi pakai Pythagoras juga bisa tadi ya, 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan akar 25 sama dengan 5. Oke, selamat Vina dan Eva dapat poin. Lanjut, selanjutnya nih ada yang namanya kelajuan. Kelajuan yaitu jarak yang ditempuh per satuan waktu, atau biasa dilambangkan itu V. Karena jarak yang ditempuh per satuan waktu, kan tadi jarak itu lambangnya X ya, berarti kan per satuan waktu, berarti tinggal kita bagi per waktunya aja. Waktu itu adalah T, jadi V sama dengan X per T. Lalu kecepatan, yaitu perpindahan benda per satuan waktu. V sama dengan delta X per delta T. Lalu apa sih perbedaan kelajuan dengan kecepatan? Perbedaan kelajuan dengan kecepatan itu adalah kelajuan merupakan besaran skalar, sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor. Ada tulisan contoh soal lagi nih. Siapa yang mau dapat poin, jawab ya. Coba. Seorang siswa berjalan dengan lintasan ABC seperti gambar di samping. Selang waktu dari A, ini A, ke C 10 second. Tentukan kelajuan dan kecepatan siswa tersebut. Nah, siapa nih yang bisa jawab nih? Siapa ya? Yang belum, yang belum. Deva mungkin mau jawab? Kelajuan dan kecepatan. Tadi ya, kelajuan V sama dengan X per T, kecepatan delta X per delta T. Yang lain? Sambil Deva berpikir. Dan ini yang off cam nih. Debbie, gimana Debbie? Masih ada kah di Zoom ini? Oh, masih ada nggak sih, Debbie? Belum nemu, Pak, jawabannya. Oh, belum nemu. Ya lagi. Cari. Amalia. Lagi ngitung, Pak. Eva nggak mau jawab lagi? Udah, Pak. Saya udah dapat poin, Pak. Gantian yang lain. Oh iya, benar. Gantian. Tapi nggak apa-apa kalau mau jawab lagi. Saya nggak ngerti, Pak. Oke. Iya, nih jawabannya adalah seperti ini. Tadi ya udah diketahui bahwa jaraknya adalah 7, kan tinggal ditambahin 3 tambah 4, terus selang waktunya tadi 10 second di soal, perpindahannya tadi 5, jadi tinggal dimasukin aja nih. Kelajuan adalah jarak per satuan waktu, berarti 7 per 10 sama dengan 0,7 meter per second, sementara kecepatannya perpindahan per selang waktu, 5 per 10 sama dengan 0,5 meter per second. Oke. Dan terakhir ada yang namanya percepatan. Percepatan. Benda yang bergerak dengan kecepatan yang tidak konstan akan mengalami perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Benda tersebut dikatakan mengalami percepatan. Besarnya percepatan atau perlambatan dapat ditentukan dengan membagi perubahan kecepatan dengan selang waktu yang ditempuh. Atau dimatematikkan adalah A sama dengan delta V per delta T. Nah, ini ada contoh soal nih. Seorang polisi mengejar penjahat, mula-mula dari keadaan diam, kemudian menambah kecepatannya menjadi 30 meter per second dalam selang waktu 3 detik. Hitunglah percepatan benda. Gampang banget ini. Ada yang bisa? Ya, lihat definisi tadi. 10 bukan, Pak? Dari mana tuh? 30 bagi 3, Pak. Karena rumus percepatan, kecepatan dibagi waktunya.
Oke, kita lihat ya. Benar apa salah? Dan jawabannya adalah benar. Karena kecepatan awalnya diam, berarti V0-nya 0, Vt-nya 30, T-nya sama dengan 3 detik. Nah, tadi ya, kan kita udah tahu tentang gerak lurus, pengertian dari gerak lurus, terus besaran-besaran fisiknya. Kita juga harus tahu nih, gerak lurus itu secara garis besar dibagi menjadi GLB dan GLBB. Ada yang tahu nggak sih bedanya GLB dan GLBB? Ada yang udah baca belum nih semalam gitu buat kelas hari ini? Belum, Pak. Oke, belum ya. Besok-besok baca dulu ya. Nah, nih singkat aja ya. GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak lurus dengan kecepatan tetap dan percepatannya 0 dan yang tidak dipengaruhi oleh kecepatan linear. Nah, ini persamaan yang dipakai. V sama dengan S per T, S sama dengan S0 tambah Vt. V itu adalah kecepatan benda, S0 adalah jarak awal benda, S adalah jarak akhir benda. Nah, ini contoh nih, contoh dari GLB. Kereta listrik bawah tanah yang ada di negara maju. Kayak di Jepang, itu kan mereka punya kereta listrik bawah tanah tuh. Dia hanya memerlukan waktu beberapa detik untuk mencapai kecepatan konstan dalam jangka waktu lama. Gerak lurus beraturan kereta itu akan berakhir sewaktu kereta mulai direm saat memasuki stasiun pemberhentian. Nah, ini nih ada grafik. Nah, Bapak juga punya video nih. Bentar ya. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari GLB ya. Misalkan pesawat mengalami gerak lurus beraturan. Nah, ini lanjut aja. Nah, waktu. Share screen-nya udah kelihatan belum? Belum, Pak. Belum ya. Sebentar, nge-lag. Nah, lanjut ya. Tadi GLB udah, selanjutnya ada GLBB. GLBB adalah gerak lurus yang memiliki kecepatan berubah secara beraturan atau gerak lurus dengan percepatan tetap. Nah, ini nih persamaan yang ada dalam GLBB. Apabila diterapkan ke dalam keadaan umum, di mana kecepatan mula-mula benda V0 dan kecepatan benda setelah bergerak selama T second berubah menjadi Vt, maka percepatan rata-rata benda dapat ditulis A sama dengan delta V per delta T, atau tadi ya, delta V sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal, Vt min V0 per T2 min T1, atau T aja. Nah, sehingga diperoleh persamaan Vt sama dengan V0 tambah At. Kecepatan rata-rata untuk benda yang bergerak lurus berubah beraturan dapat dituliskan sebagai berikut. V sama dengan Vt tambah V0 per 2, dibagi 2. Kan tadi pada GLB berlaku persamaan S sama dengan S0 tambah Vt atau X sama dengan X0 tambah Vt. Nah, tinggal dimasukin. V-nya itu adalah Vt plus V0 per 2-nya, diganti ke sini. X sama dengan X0 tambah Vt plus V0 per 2 dikali T, dijabarin, dikeluarin. X sama dengan X0, V0 per 2T tambah Vt per 2T, X sama dengan X0 tambah V0 per 2T tambah At tambah V0 per 2. Karena tadi kan Vt sama dengan At plus V0 per 2 dikali T.
Sehingga dapat ditemukan X sama dengan X0 tambah V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. Nah, dengan menggunakan hukum kekekalan energi, maka kita pun dapat memperoleh persamaan yang digunakan untuk gerak lurus berubah beraturan, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Ini dia. Oke, kira-kira itu aja yang bisa Bapak sampaikan materi hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Kira-kira masih ada yang bingung tidak? Nah, karena nggak ada yang bingung, ini ada oleh-oleh nih. Dikerjain, ini ada soal, coba kalian kerjakan, kumpulkan di akhir jam pelajaran. Coba nih, dilihat, terus dicatat nomor 8, nomor 8, 9. Dicatat, terus dikerjakan, dikumpulkan di akhir pelajaran. Ya, sambil menunggu jika ada pertanyaan nih, Bapak standby di depan. Oke, baik. Karena jam pelajaran juga sudah habis, kita akhiri pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan besok. Jangan lupa dibaca-baca lagi materi yang udah ada hari ini. Dan jangan lupa setiap pertemuan dimulai, malamnya dibaca dulu ya. Jadi kalau ada pertanyaan, bisa dijawab. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sama. warahmatullahi Oke, kita kasih aplaus dulu. Oke, lanjutnya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Waalaikumsalam Bu. Baik kabarnya. Alhamdulillah, kalau gitu semuanya baik ya. Apakah kalian udah siap mengikuti materi hari ini? Siap Bu. Ya, Bu. Jika udah siap semua, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin bisa dipimpin oleh Amalia Latudara. Silakan. Iya, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, saya kembalikan kepada Ibu Debbie. Baiklah. Selanjutnya, apakah hari ini masuk semua? Hadir semua? Atau ada yang tidak masuk? Hadir, Bu. Hadir Bu. Baiklah. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, Ibu akan menampilkan foto atau gambar mengenai materi kita hari ini. Oh, sebelumnya Ibu mau nanya dulu, apakah kalian pernah ke wahana permainan atau pernah melihat wahana permainan? Saya, Bu, saya pernah ke Dufan, Bu. Dufan. Yang lain gimana? Apakah pernah? Pernah, Bu. Bu. Baiklah, akan Ibu tunjukkan gambarnya. Nah, ada yang tahu nggak ini wahana permainan apa? Serem banget itu, Bu. Bu. Pintar ya, Bu. Ibu pernah naik. Ibu Aul tanya tadi, Ibu pernah naik? Nggak pernah. Ibu belum pernah naiknya ya, karena nggak berani. Oke, selanjutnya, gambar selanjutnya. Ini ada yang tahu nggak? Wahana permainan apa? Tahu, Bu. Kuda-kudaan. Nama lainnya apaan? Komedi putar, Bu. Ya, benar, komedi putar. Selanjutnya, yang ini, kalian tahu? Biang lala ya Bu. Yang lala Bu.
Ya, benar, Gemala. Gambar terakhir. Nih, ada yang tahu nggak apa namanya? Ada yang pernah naikin? Anting-anting, Bu. Ya, benar, anting-anting. Nah, dari keempat warna tersebut, ternyata menggunakan prinsip fisika yang akan kita pelajari hari ini. Apakah ada yang tahu? Coba Eva Aulia, apakah tahu prinsip apa? Gerak melingkar ya, Bu? Ya, benar, gerak melingkar. Jadi gerak melingkar itu adalah gerak yang bentuk lintasannya berupa lingkaran. Nah, sebelum lanjut ke materi, Ibu akan menampilkan apakah sudah terlihat share screen-nya? Ya, sudah, Ibu. Nah, standar kompetensi pada materi hari ini yaitu menerapkan konsep dan prinsip dasar kinematika dan dinamika benda titik. Untuk kompetensi dasarnya, menganalisis besaran fisis pada gerak melingkar dengan laju konstan atau tetap dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian, 1. Mendeskripsikan pengertian gerak melingkar. 2. Mengidentifikasi besaran-besaran fisis pada gerak melingkar. 3. Menjelaskan ciri-ciri gerak melingkar beraturan atau biasa disebut GMB dan gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Yang keempat, melakukan percobaan sederhana yang berhubungan dengan gerak melingkar. Tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan pengertian gerak melingkar. Yang kedua, menyebutkan contoh penerapan gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mendeskripsikan besaran-besaran fisis pada gerak melingkar. Yang keempat, menjelaskan ciri-ciri gerak melingkar beraturan atau GMB dan gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Yang terakhir, secara berkelompok melakukan percobaan sederhana dan menulis laporan tentang gerak melingkar. Nah, sebelumnya, apakah ada yang tahu contoh lain dari gerak melingkar dari keempat gambar tadi? Ada yang bisa sebutkan? Coba Deva Nurcayani, ada yang bisa sebutkan nggak contoh lainnya dari gerak melingkar? Deva Nurcayani ada nggak? Ya, Ibu hadir. Coba Gerak melingkar. Odong-odong, Bu. Ya, terus ada yang lain gimana? Ada yang tahu? Hani kan mungkin? Atau Wina? Itu Bu, mainan yang muter-muter itu Bu, apa spinner. Nah, ya benar. Nah, ternyata banyak ya contoh gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Kipas angin juga termasuk gerak melingkar. Arah jarum jam juga, dan kaset DVD yang berputar juga merupakan contoh dari gerak melingkar. Nah, selanjutnya akan masuk ke pembahasan materi. Materi yang akan dibahas pada gerak melingkar yaitu pertama, pengertian gerak melingkar, yang kedua, besaran-besaran fisis pada gerak melingkar, yang ketiga, ciri-ciri
GMBB, dan GMB. Nah, selanjutnya pengertiannya sudah dijelaskan tadi ya, gerak melingkar atau disebut juga gerak sirkuler adalah pergerakan suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran dengan satu sumbu atau titik tetap di tengahnya. Nah, sebelum masuk ke besaran fisis, apakah ada yang bisa menyebutkan salah satu yang termasuk besaran fisis dalam gerak melingkar? Coba saya tunjuk Naufal Hibatullah. Aduh Bu, maaf Bu, saya belum belajar Bu. Yaudah, saya langsung kasih tahu aja ya. Besaran fisis pada gerak melingkar, yang pertama ada frekuensi dan periode. Periode adalah selang waktu T yang diperlukan oleh benda untuk mengelilingi suatu lingkaran penuh. Dirumuskan dengan T sama dengan T per N. Untuk frekuensi F adalah jumlah putaran N dalam waktu 1 sekon. Nah, ini kebalikannya aja rumusnya ya. Secara matematis, hubungan antara frekuensi dan periode adalah sebagai berikut. T sama dengan 1 per F, atau bisa juga F sama dengan 1 per T. Untuk besaran fisis yang kedua, yaitu posisi sudut. Merupakan besar sudut yang ditempuh oleh partikel dalam waktu tertentu. Jadi bisa dilihat ya rumusnya. Theta sama dengan omega T sama dengan 2pi Ft sama dengan 2pi T per T. Yang ketiga ada kecepatan sudut. Besar sudut yang ditempuh tiap satuan waktu. Dirumuskan dengan omega sama dengan 2pi F atau juga bisa dengan 2pi per T. Yang keempat, kecepatan linear. Merupakan kecepatan benda untuk mengelilingi lingkaran. Arahnya selalu menyinggung sisi lingkaran. P sama dengan 2pi Fr atau 2pi R per T sama dengan omega R. Yang kelima ada percepatan sentripetal. Merupakan percepatan yang arahnya selalu menuju lingkaran. Terjadi karena perubahan arah kecepatan linear. Itu rumusnya ada terlampir delta AS sama dengan omega kuadrat R atau AS sama dengan P kuadrat per R. Yang terakhir yaitu ada kecepatan sudut, merupakan gaya yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran dan tegak lurus dengan vektor kecepatan linear. Untuk ciri-ciri GMB dan GMBB, yaitu kita bisa bedakan. Yang pertama, ciri pertamanya yaitu besar kelajuan linearnya tetap. Kedua, besar kecepatan sudutnya tetap. Yang ketiga, besar percepatan sentripetalnya tetap. Yang keempat, lintasannya berupa lingkaran. Nah, GMB ini merupakan gerak melingkar dengan besar kecepatan sudut tetap. Besar kecepatan sudut diperoleh dengan membagi kecepatan tangensial dengan jari-jari lintasan. Bisa dilihat rumusnya ya. Selanjutnya yaitu ada gerak melingkar beraturan atau GMBB. Merupakan gerak suatu benda pada lintasan yang berbentuk lingkaran dengan kecepatan sudut dan kecepatan tangensial berubah secara teratur, atau dengan kata lain percepatan sudut dan percepatan tangensial benda adalah konstan. Ciri-cirinya yang pertama, besar kelajuan linearnya berubah, besar kecepatan sudutnya berubah, yang ketiga besar percepatan sentripetalnya berubah, yang keempat lintasannya berubah. Untuk membedakannya yaitu GMB selalu tetap ya, dan sedangkan GMBB selalu berubah. Nah, itulah materinya. Untuk tugas hari ini, buatlah kelompok 3-4 orang mengenai untuk melakukan percobaan gerak melingkar. Nanti lembar kerjanya akan Ibu berikan. Sebelum diakhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang materi hari ini? Apakah udah paham semua? Baiklah, kalau tidak ada, Ibu akhiri materi hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Oke, kita kasih aplaus. Oke, selanjutnya yang terakhir. Ya, saya mohon izin ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Agak kurang sehat nih, Bu. Alhamdulillah. Sakit apa yang kurang sehat? Tadi siapa yang Pilek kurang doang, sehat? Bu. Oh, Ina. Semoga cepat sehat ya. Makasih, Bu. Ya, baik. Untuk pelajaran hari ini hanya sebentar saja. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita baca doa dulu ya. Mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita akan masuk ke materi. Sebelumnya udah pada baca belum materinya apa hari ini? Kok pada diam aja ini? Pada kemana? Belum, Bu. Belum dibaca. Belum. Coba nih yang belum on cam, ayo on cam dulu nih. Debbie, ayo on cam. Deva juga. Biar Ibu bisa lihat nih muka-mukanya. Oh, alhamdulillah sehat semua. Oke, baik. Selanjutnya. Sebentar. Mohon maaf ya, Zoom-nya agak bermasalah. Untuk Nak Deva, Ibu minta tolong bantu share screen, boleh ya? Tolong di share screen dulu materi hari ini. Baik, Ibu. Share screen yang mana dulu ya, Bu? Yang RPP-nya dulu. Baik, Bu. Udah terlihat? Bu? Ya, terima kasih ya Deva ya. Oke, baik. Ya, jadi hari ini kita akan belajar mengenai usaha dan energi. Jadi, untuk standar kompetensinya, menganalisis gejala alam dan keteraturannya dalam cakupan berbagai benda. Kemudian untuk kompetensi dasarnya, menganalisis konsep energi, usaha, hubungan kerja, dan perubahan energi, hukum kekekalan energi, serta penerapannya dalam peristiwa sehari-hari. Bisa di next dulu, ke bawah sedikit. Ya, ini untuk indikator pencapaiannya ada 5 poin. Yang pertama, mendeskripsikan pengertian usaha dan energi. Kemudian yang kedua, menunjukkan contoh-contoh usaha dan energi dalam peristiwa sehari-hari. Selanjutnya, menganalisis hubungan usaha dengan perubahan energi dan hukum kekekalan energi. Kemudian yang keempat, mengarahkan siswa untuk mengulas kembali pembelajaran. Dan yang terakhir, menulis rangkuman atau simpulan dan membuat mind mapping untuk pemahaman peserta didik. Kemudian tujuan kita belajar hari ini yaitu yang pertama, menguasai konsep dan prinsip fisika, khususnya dalam materi usaha dan energi. Kemudian yang kedua, mengembangkan kemampuan dalam berpikir analisis induktif dan deduktif dengan menggunakan konsep dan prinsip fisika untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian yang ketiga, menghitung dan menginterpretasikan besar suatu usaha dan energi. Yang terakhir, membentuk sikap positif siswa dari materi penerapan usaha dan energi untuk kehidupan sehari-hari. Ya baik, sampai sini masih menyimak ya anak-anak? Masih, Bu. Aman, Bu, masih, Bu. Baik. Oh, baik. Noval belum ngantuk ya? Baik, belum ngantuk, Bu. Oke, baik, kita lanjut ya. Selanjutnya, sebelum mulai kita nonton video dulu ya. Tolong bantu di share screen, Deva. Ya, ditonton ya, disimak ya videonya ya. Suaranya? Bentar. Suaranya belum masuk.
Oke, baik. Terima kasih ya Deva sudah bantu share screen. Selanjutnya siapa yang mau berpendapat tentang video yang tadi? Yang mau berpendapat nanti Bu kasih poin tambahan. Ayo kalau nggak ada yang mau nanti Bu yang tunjuk ya. Coba Nak Amalia, apa yang kamu dapat setelah menonton videonya? Bolanya nggak kena ke kepalanya, Bu. Iya, betul. Bolanya nggak kena. Siapa lagi yang mau? Yang lainnya, ayo berpendapat. Ayo, siapa lagi yang mau? Coba Aulia. Aulia Agustina. Aulia kendala sinyal ya? Bolanya Oh, ya. menjatuhkan dinosaurus. Ya, betul. Ada lagi yang lain? Oke, baik. Langsung saja ya. Jadi video itu salah satu contoh bentuk usaha dan energi gitu. Baik, kita langsung masuk ke materinya. Bisa tolong bantu share screen lagi Deva untuk PPT-nya. Baik, Ibu, sebentar ya, Bu. Iya. Sudah terlihat ya, Bu? Iya, sudah. Oke, baik. Mengawali pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya, kalian semua pasti punya cita-cita kan? Iya, Bu. Oke, siapa yang bercita-cita jadi dokter? Saya, Bu. Ya, Oke, Bu. cita-citanya jadi apa nih? Ayo yang lainnya mau jadi apa? Noval, kamu mau jadi apa, Noval? Jadi guru, Bu. Oh, jadi guru. Siapa lagi nih yang belum jawab? Hani, kamu mau jadi apa, Hani? Mau jadi dokter, Bu. Mau jadi dokter, oke. Yang lainnya ada lagi nggak? Deva, kamu mau jadi apa, Deva? Oh iya, Bu. Mau jadi guru, Bu. Oh, mau jadi guru. Oh, jadi anak-anak ini banyak yang ingin menjadi dokter dan jadi guru ya? Oke, untuk mencapai cita-cita tersebut, kalian udah melakukan hal apa aja nih? Siapa yang mau jawab? Saya udah belajar, Bu. Oh iya, boleh. Terus ada lagi nggak yang lain? Kalian udah apa lagi? Saya udah usaha, Bu. Udah usaha. Oke, boleh. Siapa lagi nih yang lain nih? Oke ya, langsung aja ya. Jadi gini, sebelum memulai materi ini, Ibu bahas mengenai cita-cita karena kalau untuk mencapai suatu cita-cita itu nggak bisa dengan apa namanya, nggak bisa dengan instan, harus butuh usaha dan energi juga gitu. Oke, next. Bisa di next PPT-nya. Oke, yang pertama tentang usaha. Apa itu usaha? Ada yang tahu usaha itu apa ya? Coba yang belum jawab siapa nih gantian? Oh, Anissa Utami. Apa itu usaha, Anissa? Anissa suaranya nggak terdengar ya? Oke, mungkin kendala sinyal ya. Kita lanjut saja, bisa di next
PPT-nya. Ya, coba dilihat nih gambarnya nih. Gambarnya lagi ngapain nih? Dorong Dorong mobil, Bu. mobil, Bu. Iya, betul, dorong mobil. Jadi dorong mobil itu termasuk salah satu contoh usaha. Usaha, Bu. Betul. Oke, di next. Jadi usaha merupakan energi yang disalurkan sehingga berhasil menggerakkan suatu benda dengan gaya tertentu. Seperti itu. Tadi contohnya gambar yang mendorong mobil itu ya. Kalau mobilnya besar mendorongnya sendiri nggak akan bisa bergerak mobilnya. Tapi kalau mobilnya kecil seperti tadi mungkin bisa bergerak gitu. Next. Oke. Nah, usaha itu ada rumusnya nih. Rumus usaha itu adalah W sama dengan F kali S. F itu apa, Bu? F itu gaya. Gaya itu satuannya Newton. Kalau S itu jarak perpindahan, satuannya meter. Dan kalau usaha itu lambangnya W, satuannya joule. Kalau usaha pada bidang datar, rumusnya itu ada di situ tuh. W sama dengan F kali cos theta dikali S. Kalau pada bidang miring, rumusnya W sama dengan F kali sin theta dikali dengan S. Untuk rumus gaya sendiri itu F sama dengan massa dikali dengan percepatan gravitasi gitu. Next. Ya, selanjutnya kita belajar tentang energi. Apa itu energi? Ada yang tahu nggak jenis-jenis energi itu apa aja ya? Ayo yang belum jawab nih. Siapa yang belum jawab? Debbie apa Debbie? Energi itu apa? Debbie? Oke ya, kita lanjut aja ya. Next, jadi energi itu adalah, nah ini contohnya nih. Ini gambar apa yo? Gambarnya lagi ngapain ya? Lagi panahan ya, Bu? Iya betul, lagi panahan. Sebelumnya ada yang udah pernah manah belum? Belum, Bu. Belum. Oke, belum. Kapan-kapan nanti kita latihan memanah bareng-bareng ya. Oke, bisa di next dulu. Jadi energi itu adalah, energi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Energi memiliki sifat yang tak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Jadi contohnya itu energi kinetik, energi potensial, energi listrik, dan yang lainnya. Jadi kalau berdasarkan gambar yang tadi, saat kita menarik panahnya itu kita melakukan energi. Namanya energi apa yo? Ada yang tahu? Energi kinetik atau energi potensial? Pada bingung ya, kok diem aja ini? Kinetik bukan, Bu? Iya, betul. Energi kinetik. Kemudian nanti saat dilepaskan, nanti punya energi potensial. Oke, bisa di next. Kita lanjut ke rumusnya. Ya, jadi jenis-jenis energi itu pada umumnya ada 3. Nanti kita belajar fokusnya ke sini. Ada energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Energi kinetik itu apa, Bu? Energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh benda atau objek yang bergerak karena adanya kecepatan gitu. Kalau energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda atau objek dikarenakan posisinya, kemudian bentuknya atau susunannya, dan di dalam hubungannya dengan usaha, biasa berkaitan erat dengan energi yang dimiliki karena ketinggiannya, letaknya, seperti itu.
Kalau energi mekanik itu apa, Bu? Energi mekanik itu penjumlahan antara energi kinetik dan energi potensial. Oke, next. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti Ibu anggap kalian sudah mengerti semua ya. Oke, next. Selanjutnya kita latihan soal dulu. Di next, oke. Latihan soalnya gampang banget, cuma satu soal aja nih. Jadi suatu gaya besarnya 20 Newton bekerja pada benda yang mula-mula diam, seperti gambar nih. Nah, permukaan bendanya itu licin. Berapa usaha yang dilakukan gaya jika benda berpindah sejauh 80 cm? Siapa yang bisa jawab? A, B, C, D, E. Yang mana jawabannya? D, Bu. B. Siapa lagi yang mau jawab? D juga, Bu. Oke, ada lagi nggak yang bisa jawab? D, Bu. B atau D, Aul? D. Oke, yang lainnya? D, Bu. Oke ya, kita next ke pembahasannya. Jawabannya betul nggak ya yang B? Oke, ini pembahasannya. Jadi rumusnya itu W sama dengan F dikali S. F-nya itu gayanya 20 Newton. Nah, S-nya tadi kalian kurang teliti nih. S-nya itu di dalam soal 80 cm. Jangan lupa kalau S itu jarak perpindahan di dalam rumusnya satuannya harus apa? Harus Meter, Bu. Meter, Nah, Bu. iya betul, harus meter. Jadi 80 cm dirubah dulu ke meter. Jadi berapa, Bu? Jadi sekian tuh, 0,8 meter. Baru dikalikan, jadi hasilnya 16 Joule. Sampai sini paham ya? Paham, Bu. Oke, sampai sini dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Slide selanjutnya ada tugas dari Ibu. Tugasnya yaitu kalian membuat mind mapping tentang pelajaran hari ini. Nanti di dalamnya itu ada identitas kalian dulu ya. Jangan lupa dikasih nama mind map-nya, namanya, kelas berapa. Kemudian pengertiannya, tadi kan kalian belajar usaha dan energi. Pengertian usaha itu apa? Pengertian energi itu apa? Kemudian rumus-rumusnya, nanti yang belum lengkap dilengkapi ya. Kemudian kalian berikan contohnya. Contohnya itu boleh berupa contoh soal, boleh juga berupa contoh gambar atau peristiwa, seperti itu. Dikumpulkannya nanti di Google Classroom ya. Sudah Ibu buatkan Google Classroom-nya. Deadline-nya jam 8 malam ini. Tolong dikerjakan ya. Kalau ada yang masih bingung, bisa langsung ditanyakan sama Ibu. Baik, sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, kita kasih aplaus dulu. Oke. Saya baru ini ada satu yang nggak hadir. Sekar kemana ya? Ada kabar nggak? Sinyalnya, Pak. Gangguan. Ada gangguan, Pak. Apa nggak bisa masuk Zoom dari tadi? Di rumahnya memang sinyalnya selalu jelek atau gimana? Katanya Wi-Fi-nya lagi bermasalah, Pak. Oh iya, kalau wifi yang lagi bermasalah, kadang juga saya wifi yang bermasalah terpaksa pakai pulsa handphone. Oke, saya mau komentar ini ya. Ini kalian ini banyak, hampir semua langsung masuk juga ke materi ya. Kita nggak mau ngomongin materi, jadi kalau langsung materi pastinya nggak cukup lah waktu 15 menit jelasin semua itu tadi, usaha, energi, gerak, melingkar semua, kecepatan sudut itu.
Enggak seperti itu. Hari ini kita cuma mau latihan dalam bagaimana kita membuka dan menutup. Ya. Nah, tadi yang saya lihat sudah mendingan bagus gitu ya. Itu Deva. Ya, Deva mengawali dengan ngobrol-ngobrol tentang kita, apa saja sudah kelihatan gitu kan. Mungkin kalau bisa dikasih contoh lebih bagus gitu. Ya kan? Misalkan kenapa tadi kan ada gambar sepeda dengan roda yang bulat ya. Coba terbayang nggak kalau rodanya nggak bulat tapi kan kubus rodanya atau biji sangkar rodanya, iya kan? Nah kemudian mungkin bisa ditampilkan juga gimana caranya kita bisa terbang. Itu kan satu studi yang mau kita pelajari di dalam kita ini. Nah kemudian kalau yang soal gerak tadi, mungkin kan bisa ditampilkan juga tuh kalau gerak yang melingkar tadi ya. Gerak yang melingkar tadi bisa ditampilkan, katakan kalian pernah lihat mainan ini enggak yang ada tali terikat terundai terus kita putar dia mulai terbuka dan kemudian tarik keluar gitu. Jadi kalian bisa cari sebenarnya di apa namanya itu ya. Nah itu kan menunjukkan kenapa ini gerak melingkar. Ini kan dia gerak melingkar karena berputar dia. Tapi kemudian kok dia talinya bisa menegang. Nah itu kan menimbulkan bagian dari apersepsi ya, menimbulkan minat, menimbulkan motivasi gitu. Tapi sayangnya tadi langsung masuk ke materi, banyakkan di materi ya. Kita bukan mau bahas materi, sekarang ini kita hanya mau bahas keterampilan membuka dan kemudian pura-pura menutup gitu. Nah, kalau untuk membukanya, menurut kalian nih, tadi kan ada beberapa yang baik anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang kalau yang salamnya berdoa, oke, itu udah oke lah, itu udah bagus ya. Nah, kemudian pas mau masuk mengantar bahwa hari ini kita akan belajar tentang katakan tadi gerak lurus atau mungkin tadi ada yang tentang besaran. Nah, besaran juga sebenarnya cukup menarik kalau memang kita bisa tampilkan kenapa kita perlu belajar tentang pengukuran, kenapa kita perlu belajar. Nggak usah di dalam pembukaan kita kan, tadi kan siapa itu? Amalia ya. Amalia langsung masuk ada jangka sorong, ada apa, itu udah materi. Tapi kalau di pembukaan mungkin cuma bisa tampilkan gimana kita mau mengukur ini. Mengukur misalkan dimensinya, panjangnya, lebar handphone, kemudian bisa tunjukkan juga cincin misalkan, kalau cincin gimana? Nah, nanti kita akan belajar. Nah, seperti gitu kan. Ya, jadi pembukaan menimbulkan apersepsi. Nah, kemudian yang mau saya tanya ke kalian adalah, tadi ada beberapa dari kalian yang menampilkan RPP-nya, kemudian dibacain lengkap. Kalau kalian sebagai siswa, menurut kalian gimana? Mungkin kalau kita tampilin RPP-nya lengkap tuh ya, dibacain tuh KI, KD-nya, kemudian indikatornya, kemudian tujuan pembelajarannya dibacain secara lengkap. Menurut kalian gimana?
Kalau setiap kali kalian tampil dan kemudian mengawali pembelajaran dengan seperti itu, kalau kalian sebagai siswa gimana menurut pendapat? Enggak menarik, Pak. Kurang Nggak menarik. menarik ya? Iya kan? Apalagi kalau panjang-panjang begitu ya, nggak menarik. Menurut saya juga nggak menarik sih. Nah, jadi mungkin kalau mau nampilkan sih boleh-boleh aja. Kita akan belajar tentang gerak lurus tampilnya, tapi jangan kita bacain. Biar itu tersorot di ininya di PPT-nya, tapi kita jangan bacain. Mungkin kita ambil poin-poinnya aja. Iya kan? Nah, seperti itu rasanya sih. Jangan dibacain, kalau dibacain nggak. Bisa juga kalian nggak usah tampilkan. Atau mungkin menurut kalian, misalkan kalian begini, baik setelah berdoa, setelah menanyakan siapa yang nggak hadir gitu ya. Kemudian kalian bilang hari ini kita akan belajar tentang besaran. Nah, coba perhatikan dulu nih animasi atau video pendek. Nah, kemudian setelah itu baru kalian bilang dari animasi itu kalian bisa pendapatnya, kalian bisa sedikit mengulas bahwa tujuan dari pembelajaran tentang bahan ini, materi ini adalah untuk apa. Jadi mungkin lebih menarik kalau kita tampilkan dulu persepsinya dulu, kita tampilkan dulu baru kita jelaskan. Seperti itu kan. Nah, kemudian untuk menutup perlu diingat bahwa tujuannya adalah bagaimana kita bisa juga sekalian memantau kira-kira siswa itu sudah beberapa siswa lah yang bisa dipantau pemahamannya. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar tentang gerak ya. Apa pengertian gerak? Yang kita tanyakan ke siswanya. Nah, selain untuk menegaskan bahwa topik-topik apa saja, pengertian-pengertian yang kita bahas, juga mengingatkan untuk tugasnya. Nah, sebagian dari kalian memang untuk mengingatkan oke. Oke, ada pertanyaan, ada komentar dari kalian? Maaf Pak, saya mau tanya Pak. Tadi tuh yang Pak Hanjoko bilang juga yang transisi habis dari kita berdoa di kelas kan, itu sebenarnya juga dari saya pribadi juga bingung tadi, makanya agak kesendat-sendat gitu. Itu tuh baiknya tuh gimana itu Pak? Biar bisa langsung masuk kan, yang namanya pembukaan kan cuma bentar doang ya Pak ya? Kalau ntar pada aslinya di kelas gitu Pak. Gimana? Enggak, kan tadi tuh kayak habis salam nih, kan tadi kita pada ada salam mimpin doa gitu kan di kelas di awal-awal. Nah, terus kayak tadi saya sempat bingung. Nah, ini habis salam gitu mau ngapain gitu kan. Biasanya kan kalau cuman di teks itu saya cuman ngasih kayak stimulus bla 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 kayak gitu kan Pak. Nah, untuk ke transisi itu baiknya gimana Pak? Transisi dari habis doa ke masuk ke pembelajarannya gitu Pak. Nah, transisinya itu memang situasional sekali ya. Misalkan, kan kalian maksudnya gini, kalau pas kalian mau belajar topik tentang gerak parabola ya, gerak parabola.
kemarin kebetulan Indonesia baru ngalahin Timor Leste. Nah, kalian sempat nyuplik itu golnya yang tembakan dari jauh itu, kalian bisa ambil untuk ininya, gerak menempuhnya. Kalian bisa tampilkan itu. Baik, coba setelah doa ini langsung bilang, oke, kita akan belajar gerak parabola. Gerak parabola atau gerak peluru. Nah, ini coba lihat nih. Kemarin ada yang nonton bola nggak? Indonesia lawan kita menang 3-0 lawan Timor Leste. Kan? Ya seperti itu. Jadi memang kadang-kadang bisa, tapi kan nggak selalu bisa tepat kayak begitu kan. Atau mungkin kalau kita mau bahas tentang apa, tentang alat ukur tadi, alat ukur. Atau tadi menunjukkan gunung. Gunung kan ya. Kalian bisa tampilkan mungkin ada 3 gunung, ada gunung bagian. Ini dinamakan gunung. Ini dinamakan apa? Bukit. Kira-kira apa yang membedakan gunung dan bukit? Kan nggak cuma kelihatan dari fotonya aja, tapi mungkin anak-anak bilang, gunung lebih tinggi. Oke, itu mulai masuk ke perlunya satuan. Tidak hanya bahwa kalau kita naikin gunung sama 10 jam, kalau naikin bukit cuma 2 jam. Kan nggak seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi situasional sekali. Ya. Oke, ada lagi. Nah, memang mungkin pastilah harus menggunakan PPT untuk memulai apersepsi ya. Kalau bisa ada video pendek. Karena sekarang setiap sekolah pasti sudah punya itu LCD proyektor, maka harus manfaatin itu. Bahkan kalau kita mau ngajar fluida, kita bisa tampilkan orang nyemprot pakai selang gitu kan. Itu kalau selangnya dipencet airnya keluar lebih jauh, jangan seperti gitu kan. Daripada diomongin kan lebih baik ditunjukin dengan video pendeknya itu kan. Nah, kita akan belajar fluida, coba lihat video ini. Nah, seperti gitu kan. Seperti gitu sih. Dan ya mungkin kita menyiapkan itu sekali, kita simpan bisa dipakai lagi. Dan mungkin kalau memang suatu ketika pas kita nemuin lagi di Google yang lebih menarik, ya kita bisa ganti gitu. Ya. Oke. Ada lagi? Oke, jadi kelompok yang ini kelompok kuning, kelompok merah untuk yang hari Jumat ya. Coba ya, tampilkan hanya membuka saja. Kalau pembukaannya banyak juga nggak apa-apa. Misalkan pembukaannya ada gerak lurus biasa tadi, pembukaannya apa? Terus gerak lurus berubah beraturan. Tapi jangan jelasin materinya, ya. Karena nggak akan cukup 15 menit jelasin materi semua sampai langsung kayak ngafalin rumus aja tuh kan tadi. Ya. Apalagi yang gerak melingkar, wah itu ngafalin rumus aja. Oke, saya rasa demikian. Jadi kelompok merah harus lebih baik karena sudah tahu tadi komentar dan masukan-masukan dari untuk teman-teman yang lain. Ya. Nah, nanti berikutnya kelompok merah tampil duluan. Nah, kelompok kuning akan tampil setelah kelompok merah.
Jadi pada saatnya yang tampil duluan, kemudian kelompok yang tampil berikutnya bisa lebih memanfaatkan hasil komentar dan saran kita. Oke? Saya rasa demikian dulu. Sebentar saya ada kelas lagi soalnya. Oke. Saya akhiri pertemuan kita hari ini ya. Saya live ya. Selamat sore. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Terima Makasih, Pak. kasih. Bali.